Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Sabtu 25 Februari 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Itu mendapatkan tanda kehormatan tertinggi dari IMI sebagai Bapak Otomotif Indonesia. Pengukuhan ini ditetapkan pada IMI Award tahun 2021-2022 di Jakarta pada Sabtu 18 Februari 2023 yang lalu. Mewakili Presiden, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menerima penghargaan tersebut. Penyebab Presiden Jokowi mendapatkan penghargaan tertinggi ini karena dinilai memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan dunia otomotif Indonesia, khususnya melalui berbagai kebijakan serta dukungan fasilitas yang diberikan pemerintah, termasuk dalam mendorong event otomotif dunia masuk ke Indonesia, di antaranya MotoGP, MXGP, Formula E, F1 Powerboat, dan lain sebagainya. Nah, pemirsa melihat hal tersebut, sudah tepatkah penyematan gelar Bapak Otomotif untuk Presiden Joko Widodo? Apakah Pak Jokowi ini punya dedikasi untuk otomotif serta apakah Pak Jokowi punya visi meyakinkan untuk memajukan otomotif Indonesia? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat kebijakan publik. Beliau adalah Bung Rizky Awal. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aziz dan teman-teman dari Khilafah News Channel. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya nih, Bung Rizky? Sehat, Bung? Sehat. Meskipun cuaca ini hujan selalu ya. Iya, mudah-mudahan sehat selalu dan para pemirsa sekalian juga seperti itu. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan berita yang cukup membuat heboh ya, bahwa uh, gelar Bapak Otomotif ini diberikan kepada Presiden Joko Widodo dari Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Nah, melihat hal tersebut, menurut pandangan Anda, apakah hal tersebut ini sudah pantas begitu? Mohon penyikapannya. Ya, jadi uh, aktivitas IMI ini kan ketika menyelenggarakan IMI Awards itu memberikan sekitar 200 lebih penghargaan ya. 250 awards lebih penghargaan ke berbagai pihak, ke institusi dan segala macam. Nah, salah satunya adalah penyematan kepada Bapak Joko Widodo itu sebagai Bapak Otomotif Indonesia. Salah satu hal yang menurut saya agak terkesan lucu menurut saya, dunia industri otomotif Indonesia itu sebenarnya tidak mulai berkembang di masa Joko Widodo, tidak ya. Menurut saya jauh dari itu. Bahkan kalau seandainya, kalau secara adil, penyematan itu bisa saja dilakukan kepada para pendahulu-pendahulu ya. Seperti halnya gini, industri otomotif Indonesia itu diawali dengan masuknya salah satu produk mobil yang kala itu masih seperti kereta ya, di tahun 1800-an di Indonesia. Dan pembeli pertamanya itu adalah Pakubuwono X. Pembeli pertamanya itu adalah Pakubuwono X yang datang di salah satu pelabuhan datang pada tahun 1897 di Pelabuhan Semarang. Artinya kalau memang disebut ada orang yang sangat penting, menurut saya Pakubuwono sangat penting. Atau ketika kita melihat masa, memang waktu zaman Soekarno ada keinginan untuk membuat mobil nasional, perusahaan mobil nasional, otomotif nasional. Dan belum terlihat banyak memang effort atau dukungan kala itu dari Presiden Soekarno untuk dalam dunia otomotif Indonesia. Pasca mundurnya Soekarno dan masuknya Soeharto, kita mungkin masih mulai terlihat bagaimana mobil-mobil Jepang itu banyak beredar di Indonesia. Artinya mobil-mobil yang secara kualitas itu sama bagusnya meskipun harga lebih terjangkau daripada produk Amerika dan juga Eropa yang dulu juga beredar
lebih beredar awal-awal di Indonesia ya. Kita masih ingat ada produk Toyota Hardtop ya di tahun 1970-an ya, dan kemudian lahir kerjasama antara Toyota Indonesia menghadirkan mobil Kijang. Kijang itu adalah inovasi singkatan dari kerjasama Indonesia Jepang yang memang pada akhirnya itu lebih membumikan dan lebih menyemarakan motor dan mobil di Indonesia ya. Ini artinya kalau memang mau disuguhkan Soeharto lebih layak, atau kalau yang mau serius di masanya Soeharto itu kan mulai muncul adanya sirkuit-sirkuit ya, perlombaan-perlombaan, termasuk kita masih ingat betul saat ini di Bogor itu ada sirkuit Sentul yang masih digunakan dalam balapan-balapan tertentu, baik itu leveling daerah, nasional maupun internasional. Artinya kalau penyematan ini disematkan kepada Pak Joko Widodo, tampaknya ini terlalu terburu-buru menurut saya. Justru agak terkesan lucu kalau disematkan tiba-tiba kepada Pak Joko Widodo gitu. Ya, baik Bung. Lantas kemudian kalau kita melihatnya secara mendetail, apakah penghargaan tersebut ini disematkan kepada Pak Jokowi karena beliau kapasitasnya sebagai seorang presiden sehingga kemudian bisa memberikan wewenang yang cukup besar terhadap kemajuan industri otomotif. Bukankah hal tersebut ini harusnya sudah menjadi ya kewajiban sebagai seorang presiden begitu? Anda melihatnya ini seperti apa, Bung Rizky? Ya, justru menurut saya ketika ya betul sekali apa yang dikatakan oleh Bung Aziz ya, bahwasanya memang setiap presiden itu kan punya kewajiban untuk memajukan otomotif di Indonesia. Ya, kalau disebut misalnya kemajuan Pak Jokowi karena adanya event-event nasional yang terjadi di leveling Indonesia, dan kita perlu mencatat betul ya, memang banyak sekali formula, misalnya ada Formula One ya, kemudian ada Formula E. Tapi perlu dicatat teman-teman semua, atau Grand Prix kemarin ya, perlu dicatat ya bahwasanya gitu aktivitas-aktivitas yang terjadi, misalnya Formula E itu kan sempat disorot oleh beberapa pihak, bahkan lebih banyak disorot oleh uh, mereka yang berada di bawah asuhannya Pak Jokowi, pendukung Jokowi, terkait dengan keberadaan Formula E yang dikatakan tidak sukses. Artinya di satu sisi memang tampaknya Pak Jokowi mendukung, tapi sisi lain para pendukungnya ini tidak mendukung apa yang diusahakan disebut dengan tadi ya. Dan kalau memang disebut sukses terkait dengan otomotif, justru nyatanya penjualan mobil di tahun 2022 dan 2021, 2022 khususnya, 2022 itu mengalami penurunan. Ya, beberapa persentase. Artinya ada penurunan orang untuk tidak tertarik untuk membeli mobil. Entah karena memang krisis finansial yang lagi berada, atau orang-orang sedang tarik ulur tentang kondisi resesi ekonomi di berbagai belahan dunia. Artinya sekali lagi apa yang dinyatakan kalau memang Pak Joko Widodo itu disebut sebagai bapak mobil ya otomotif Indonesia, tampaknya kurang ngepas ya. Apalagi kalau kita kenapa tidak disematkan saja kepada para pembalap ya, misalnya Rifat Sungkar yang sudah berkali-kali mengikuti event internasional yang harusnya itu lebih ngena dibandingkan hanya karena kebijakan tertentu yang menurut saya tidak signifikan bagi perubahan dan sistem otomotif di Indonesia, lantas disematkan sebagai bapak otomotif Indonesia. Ya, Bung, lebih detail lagi, Bung. Menurut Anda sendiri, apakah memang Bapak Jokowi ini memiliki dedikasi yang cukup tinggi terhadap dunia otomotif, dan dari berbagai macam kebijakan yang telah beliau lakukan, apakah memang sudah benar ya bahwa Presiden Jokowi ini berjasa di dalam membangkitkan dunia otomotif Indonesia? Ya, kalau disebut berjasa belum ya menurut saya. Bahkan terjadi polemik yang cukup berkepanjangan. Wabil khusus misalnya kita akan ingat tentang mobil SMK. Nah, faktor inilah yang sebenarnya membawa nama Jokowi naik dari Solo hingga ke Jakarta. Pertanyaannya akan muncul kemudian ada di mana mobil SMK yang dulu digadang-gadang itu bisa menjadi mobil nasional atau pesaing mobil-mobil yang merek mobil-mobil terkemuka di Indonesia. Nyatanya meskipun dulu Pak Jokowi dan beberapa pihak mengatakan bahwasanya mobil itu sudah diorder ya, pre-order sudah ribuan mobil, nyatanya di lapangan kita tidak melihat mobil SMK itu beredar, kecuali mobil yang digunakan oleh Pak Jokowi
ya selaku wali kota Solo waktu itu, gitu. Artinya Ya, penampakan Bung. penampakan dukungan kepada otomotif melalui hanya sekedar SMK, menurut saya itu tidak dijadikan sumber rujukan itu. Ya, baik. Berkaca dari hal tersebut tadi, apakah Anda juga melihat bahwa pemerintahan dari Pak Jokowi ini, apakah ini juga memiliki satu visi yang revolusioner, progresif, dan meyakinkan untuk memajukan dunia industri otomotif di tanah air? Menurut Anda seperti apa, Bung Rizky? Ya kalau dibilang revolusioner menurut saya tidak ya. Sampai saat ini kan masih standar-standar begitu saja. Bahkan cenderung beberapa proyek-proyek nasional, proyek-proyek otomotif dan industri-industri otomotif itu kan wait and see ya. Cenderung tarik ulur melihat situasi dan resesi ekonomi yang hari ini terjadi. Bahkan tidak jarang saat ini banyak sekali PHK-PHK yang terjadi di berbagai pihak termasuk juga di dunia otomotif. Perlu dicatat bagi kita semua. Eh, di masa Pak Jokowi apalagi di periode kedua ini justru menurut saya masih terlihat biasa-biasa saja terkait dengan perkembangan otomotif. Kalau dianggap sebagai suatu revolusioner tidak. Maka eh, kita akan melihat apakah berikutnya yang akan jadi agak lucu adalah bagaimana Pak Jokowi berusaha agar menimbulkan dan menghadirkan industri otomotif yang asli nasional, yang justru saat ini tidak berkembang sama sekali gitu. Kalau dulu di zamannya era Soeharto pernah ditelurkan Monas ya, mobil nasional, yang itu produknya adalah Timor ya, yang digadang-gadang akan menjadi pesaing dari produk-produk yang dikeluarkan misalnya oleh negara tetangga Malaysia sendiri. Ya, meskipun pada akhirnya produk ini gagal ya. Mobil Timor itu tidak tidak begitu banyak peminat dan pembelinya. Harusnya Pak Jokowi juga mulai berpikir ke arah sana gitu. Ya, baik. Terakhir, Bung, jika kita melihat dari perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi, ini kan dulu juga di awal-awal eh, dimunculkan mobil nasional SMK, seperti yang sudah sedikit Anda singgung tadi. Nah, catatan-catatan Anda terkait dengan mobil SMK, terus kemudian beberapa proyek-proyek mobil murah yang digadang-gadang ini seperti mobil low cost, green car, dan lain sebagainya. Ini progresnya seperti apa di Indonesia ini? Iya, uh, kehadiran mobil murah di Indonesia itu ternyata tidak juga membawa dampak yang signifikan bagi perubahan perekonomian bangsa ya. Karena kehadiran mobil murah itu juga tidak terlampau murah juga bagi kantong masyarakat di tengah krisis dan naiknya nilai mata uang yang ada. Bahkan beberapa mobil yang digadang-gadang di bawah 1 juta itu sekarang sudah nominalnya harganya sudah di atas 100 juta, artinya tidak terlampau murah. Yang kedua, ketika mereka sudah menggunakan mobil-mobil itu, ya pembatasan subsidi BBM itu memberikan bukti bahwasanya sebenarnya dukungan mobil murah itu tidak akan memberikan dampak signifikan ketika daya support sistem yang ada, misalnya termasuk BBM itu tidak dijaga. Artinya bagaimana rakyat akan menikmati mobil murah sementara harga bensinnya tidak murah. Ini perlu menjadi satu sisi seperti halnya menggebu-gebu, tapi di sisi lain justru tidak nampak dukungan dari sisi itunya ya. Atau misalnya di leveling Jakarta saja akan diterapkan etle ya bukan diterapkan etle, diterapkan jalan berbayar. Ya, ini juga akan mempengaruhi bagaimana Indonesia berperan dalam perkara otomotif gitulah. Kalau memang ingin lebih dari itu ya harusnya bertindak uh, uh, sesuatu hal yang menurut saya lebih revolusioner lagi dibandingkan apa yang ya sepertinya tidak ada kelebihan-kelebihan yang lain menurut saya dibandingkan presiden-presiden sebelumnya di masa-masa sebelumnya, termasuk misalnya di masa era SBY misalnya ya belum terlalu ada langkah maju yang menurut saya sangat signifikan. Nah, terkait dengan SMK sendiri, kalau memang Jokowi ini pro terkait dengan mobil nasional, harusnya dari Solo hingga dia menjadi presiden itu dikawal betul-betul SMK itu menjadi produk yang real dan disukai oleh masyarakat.
bukan sekedar menjadi alat atau bantuan untuk bisa lompat ke leveling nasional untuk bisa nampak sebagai uh, presiden yang pro otomotif. Kalau memang SMK adalah produk yang perlu dibandingkan untuk diwujudkan supaya tidak disebut sebagai mobil hantu gitu ya atau produk hantu, maka seharusnya mobil SMK itu mulai digenjot habis gitu ya. Kalau memang berminat sekali Pak Jokowi itu bagian otomotif, seharusnya di masa-masa terakhir yang kepemimpinan ini justru memseriuskan terkait dengan penyediaan mobil, kemudian perusahaannya, risetnya, teknologinya terkait dengan mobil SMK. Tapi jangan sampai pada akhirnya dari segi konstruksi, dari segi alat segala macam itu banyak menggunakan produk Cina. Artinya ini kan cuma ganti covernya saja gitu. Jadi kalau memang mau diseriuskan Pak Jokowi ya tadi ya di masanya yang tersisa ini ya wujudkan SMK itu dalam wujud yang nyata, bukan sekedar cerita rekaan-rekaan yang di masa lalu mengatakan sudah 4.000 yang sudah pre-order, sudah membayar lunas segala macam. Wujudkan itu. Kalau memang itu sebagai sudah bayar lunas seharusnya perusahaan-perusahaan SMK ini harusnya digugat ya karena sampai sekarang itu tidak ada real barang yang wujud nyata yang beredar di media massa terkait barang ini. Harusnya 8.000 itu mengajukan gugatan class action ataupun gugatan perdata. Karena ini termasuk angka penjualan yang cukup banyak, tapi ternyata tidak ada di pasaran gitu. Ya baik, Mas ini penjelasan yang cukup menarik dan luar biasa ini. Terima kasih jazakallahu khairan kasiran kepada Bung Rizky atas penjelasannya dan juga kehadirannya di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami pekan depan di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.